18 Juli 2023, sekelompok anak sedang mengerjakan tugas sekolahnya untuk membuat video tentang peristiwa Rengas Dengklok. Namun, mereka masih belum paham tentang peristiwa tersebut. Tapi tidak disangka-sangka bahwa kakek dari salah seorang anak ialah sosok revolusioner di masa yang lalu. Siapakah sosok tersebut? Mari kita tonton cerita berikut ini. Iki wis ketemu. Sip. Loh. Woi, kok ini mirip bapak tuanya kita sih? Hah? Masa sih? Iya, aku udah kita kulati. Oh, sabar. Mirip kan? Iya, mirip. Masa sih? Coba dong. Mirip kan? Iya, mirip. Kan, bener kan? Iya, kok bisa sih? Kok bisa sih? Bisa mirip sih? Ada apa ribut-ribut? Masa Ki mirip bapak tuanya kita sih? Kan itu emang kakek kamu. Loh, kok bisa sih? Kalian mau tahu nggak ceritanya? Mau. Pada tanggal 14 Agustus, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah. Pada saat itu, warga Indonesia belum mengetahui karena pengumuman itu hanya disiarkan di radio Jepang. Tapi kakek kamu, yaitu Sultan Syahrir, tahu Jepang menyerah lewat radio dari pemberian temannya yang berasal dari Jepang. En hierom de Bandung. Wij gaan u sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijden. Leven het vaderland. Came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the... Setelah ia tahu, tak pikir panjang, ia langsung pergi ke perkumpulan para pemuda dan memberitahu berita tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutunya. Saya mendapatkan kabar ini dari radio luar negeri. Maka dari itu terjadinya kekosongan di Indonesia. Sungguh kabar yang membanggakan, tapi apa yang harus kita lakukan? Mana aja kita meminta pada Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan secepat-cepatnya. Saya setuju, tapi Soekarno dan Hatta masih berada di Vietnam. Ada apa mereka berada di Vietnam? Mereka bertemu Jenderal Terauchi untuk membahas kemerdekaan. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah? Sepertinya belum, Bung. Mungkin Jepang berencana memberikan hadiah kemerdekaan pada Indonesia. Itu tidak boleh terjadi. Bagaimanapun juga kemerdekaan Indonesia harus dinyatakan oleh rakyat. Betul, saya setuju. Saya tidak ingin mendapat hadiah dari para penjajah. Mereka akan pulang besok, maka besok kita ke rumah Bung Karno. Saya setuju, Bung. Baiklah, jika semuanya setuju, besok kita berkumpul lalu pergi ke kediaman Bung Karno. Pada saat esok hari, mereka para pemuda yaitu Khairul Saleh, Wikana, Sultan, Soebarjo, dan Aidit bergegas untuk menemui Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perihal apa kalian datang ke sini? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Ada yang harus disampaikan. Baiklah, silahkan masuk. Ada apa? Ada hal yang ingin kami sampaikan. Silakan duduk. Begini Bung, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah. Maka terjadilah kekosongan di Indonesia. Kami mengadakan rapat dan hasilnya mereka semua setuju agar Bung Karno segera menyusun kemerdekaan. Secepatnya.
mungkin harus dirundingkan dengan anggota PPKI yang lainnya. Tidak bisa seperti itu. Ini merupakan kesempatan untuk kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan dampaknya? Jepang bisa menyerang kita kapan saja. Justru itu, Jepang bukan lagi penguasa di sini. Mereka akan sulit menyerang kita. Yang punya rencana untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, saya tidak ingin mendapatkan kemerdekaan dari Jepang. Baiklah, tapi ini harus saya rundingkan dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit pergi terlebih dahulu. Tapi sayangnya mereka gagal meyakinkan Soekarno-Hatta. Mereka pulang dengan perasaan kesal. Sampailah mereka ke tempat perkumpulan pemuda. Di meja itu, kopi semakin panas karena mereka sudah benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi dengan semangat mereka yang berkobar bagai api membara, mereka mulai menyusun strategi untuk membujuk Soekarno-Hatta. Bagaimana ini para tetua tidak setuju apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Hatta keluar daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh? Tapi di daerah mana? Di Rengas Dengklok, keamanan di sana terjamin. Bagaimana kalian setuju? Setuju! Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut agar jauh dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada tengah malam, mereka menjalani aksi mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Waalaikumsalam. Ada apa lagi? Waalaikumsalam. Ada apa? Setelah sampai di Rengas Dengklok, mereka membahas dan membujuk Soekarno-Hatta agar segera memerdekakan Indonesia. Kalian lakukan? Kami ingin membahas kembali tentang kemerdekaan. Hanya kami sudah bilang kita harus menunggu sidang PPKI. Menunggu sidang PPKI. PPKI itu buatan Jepang. Kami mau kemerdekaan tanpa keterlibatan Jepang. Saya setuju dengan pendapatmu. Tapi kita masih terlalu dini untuk memerdekakan Indonesia. Kita harus menunggu Jepang. Bagaimana jika Jepang hanya memberikan janji manis belaka? Apa yang harus kita lakukan? Tenang teman-teman, kita harus bicara dengan kepala dingin. Karena Bung Hatta, kami tahu kalian berdua sangat mempertimbangkan hal ini, tapi kami yakin ini kesempatan terbaik dan kesempatan ini tidak datang dua kali. Bagaimana Bung Karno? Apakah kamu setuju? Saya setuju. Baiklah, kita akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Akhirnya, setelah berdebat panjang, mereka berdua luluh. Saat pulang dari Rengas Dengklok, semua kelompok pemuda maupun tetua kembali ke Jakarta untuk membahas teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Itu saya ke toilet sebentar. Ada apa, Bu? Kami butuh tempat untuk membahas proklamasi. Baik, silakan masuk. Saya butuh pena dan kertas. Baiklah, saya ambilkan dulu. Tepat 2 jam setelah mereka membahas teks proklamasi, teks tersebut langsung diketik oleh Sayuti Melik. Lalu di tempat lain,
Fatmawati, istri dari Bung Karno, sibuk menjahit bendera merah putih. Semuanya telah siap. Bung Karno, Bung Hatta, serta para pemuda dan tetua langsung melaksanakan upacara kemerdekaan. Pada saat itulah Bung Karno membacakan proklamasi Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, di tanah